Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifada wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyin lana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita ditakdirkan kembali duduk dalam satu majelis dalam rangka mengikuti kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada sore hari ini dapat mengamalkan isi dan kandungan dari kitab Wasiyatul Mustafa. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'a salamihi, semoga senantiasa khulud mengalir keharibaan manusia teragung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Besar harapan kita agar kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatul udma dari beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, baiklah kita langsung ke tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya Ali, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbih wa tajlibul barakah wa rizqa al-kasir. Wahai Ali, sedekah dengan sembunyi-sembunyi atau sedekah dengan rahasia itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu bisa mendatangkan barokah dan mendatangkan rezeki yang banyak. Wa bakir bis sadaqah fa innal bala yanzilu qabla al bukur faturaddu al qada fil hawa. Wahai Ali, bersedekahlah di pagi hari, karena sesungguhnya bala musibah
itu diturunkan oleh Allah menjelang pagi hari, maka menjadi penyebab sedekah di pagi hari tersebut dapat menolak qada di awan. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka fa inna shadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin wa shadaqatan tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Wahai Ali, jika kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik yang dimilikimu, karena sesungguhnya bersedekah dengan satu suapan dari yang halal itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah daripada bersedekah dengan 100 miskal tapi dari yang haram. Dan sedekah yang diberikan sebelum kamu meninggal dunia itu lebih utama, lebih afdal daripada sedekah yang dikeluarkan oleh keluargamu setelah kamu meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika seseorang, pada hari ketika seseorang melihat apa yang dilakukan oleh tangannya. Ya Ali, tasaddaq ala mautika, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatal ahya, yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna bima asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Wahai Ali, bersedekahlah atas orang-orang yang meninggal dunia dari keluargamu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan malaikat untuk membawa sedekah-sedekah dari orang yang hidup kepada orang-orang yang meninggal dunia. Dan karena sedekah tersebut, maka orang yang meninggal dunia bergembira, berbahagia, lebih bahagia dari apapun yang ada di dunia. Dan mereka berdoa, orang-orang yang meninggal dunia berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyarahu bil jannati kama basyarana biha. Ya Ali, i'mal khalisan lillahi fa inna Allah la yaqbalu man kana khalisan liwajhihi. Wahai Ali, jika kamu beramal maka ikhlaslah karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali amal-amal yang ikhlas karena untuknya. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu mungkin yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya, pada pertemuan kemarin ada 2 hadis yang belum sempat dijelaskan dan akan dijelaskan pada sore hari ini. Kemarin hadis yang belum dijelaskan adalah, ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiruh aw tamasiluh aw akin liwalidayhi aw baitan la yadkhuluhu daifun. Wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah apabila di dalam rumah tersebut ada gambar-gambar dan patung-patung,
atau malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada seorang anak yang berani, yang durhaka kepada orang tuanya. Atau malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah apabila di rumah tersebut tidak ada tamu yang datang. Jadi jangan sampai di rumah kita ada gambar, ada patung-patung yang nantinya menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Konsekuensinya, kalau malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita, maka rumah kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu dijelaskan, gambar-gambar seperti apakah atau patung-patung seperti apakah yang dilarang diletakkan di dalam rumah. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, man tasawwara suratan uddiba kullifah ayyunfakha fiha wa laysa binafih. Barang siapa yang membuat satu gambar, maka ia akan disiksa, akan dipaksa untuk meniup ruh di dalam gambar tersebut. Yang menggambar sesuatu, maka ia akan dipaksa kelak untuk memberikan ruh pada gambarnya, dan ia tidak akan bisa memberikan ruh kepada gambar tersebut. Namun di sini saya mengutip penjelasan dari Buya Yahya bahwa hukum gambar dan patung itu terdapat 5 hukum. Yang pertama, haram mutlak. Yang pertama, gambar atau patung itu haram mutlak dan tidak boleh ditaruh di rumah, karena kalau ditaruh di rumah malaikat tidak mau masuk, terutama malaikat pembawa rahmat tidak mau masuk ke rumah. Yang haram mutlak itu yang pertama adalah surah mujassah, gambar yang berbentuk, yang bernyawa, gambar yang berbentuk dari yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, seperti patung manusia, patung hewan, ini berbentuk. Patung manusia, patung hewan, dan yang bernyawa yang lainnya itu haram mutlak, tidak boleh ditaruh di rumah. Gambar kucing, bukan gambar, patung dari kucing, termasuk haram. Kemudian yang kedua, yang pertama haram mutlak, yang kedua halal mutlak, boleh, yaitu berbentuk surah yang berbentuk dari makhluk yang tidak bernyawa, patung tapi bukan patung dari hewan yang bernyawa, patung dari bunga, patung pohon dan lain sebagainya, itu halal, boleh, karena tidak bernyawa. Kemudian yang ketiga khilaf, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, yaitu gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk, seperti adik-adik menggambar di buku dengan pensil, dengan bolpen, menggambar manusia atau menggambar hewan, makhluk hidup. Kalau itu berupa sebuah gambar, itu ulama hilaf, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini bukan gambar tapi hasil dari cepretan kamera, memoto seseorang, kemudian hasil fotonya itu mayoritas ulama menghalalkannya, membolehkannya, karena
dianggap atau dikatakan tidak membuat bandingan dari ciptaan Allah. Yang haram itu kalau membuat bandingan atau tandingan dari ciptaan Allah. Sementara hasil jebretan dari kamera tersebut dianggap tidak membuat bandingan atau tandingan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritas ulama menghalalkan dan membolehkan, meskipun ada sedikit ulama yang mengharamkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, gambar yang berbentuk surah mujassah cuman sebagai mainan anak-anak seperti boneka. Boneka itu meskipun berbentuk, karena tujuannya hanya sebagai mainan dari anak-anak, maka itu boleh, halal. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ya Ali, isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Wahai Ali, berbuat baiklah walaupun hanya kepada orang-orang rendahan. Sahabat Ali bertanya, siapa orang-orang rendahan itu? Siapakah as-safalah itu? Orang-orang yang jika dinasehati maka tidak mau, ditegur tidak mau, tetapi kita tetap harus berbuat baik kepadanya, harus tetap menasehatinya, harus tetap menegurnya, walaupun nasihat kita tidak digubris, walaupun nasihat kita tidak dihiraukan, tidak diindahkan, tapi kita tetap harus memberi nasihat kepadanya. Walaupun kata-kata kita masuk dari telinga yang kanan kemudian keluar dari telinga kiri. Ada sebuah cerita, ada sahabat yang namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat yang pendek, hitam, tidak punya keluarga, hidup sebatang kara, jarang ada orang yang mengenalnya. Hidup terlunta-lunta, tak tentu arah, mengembara. Suatu ketika Julaibib ini berjalan lewat majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah dipanggil, wahai Julaibib. Ya wahai Rasulullah, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Wahai Julaibib, apakah kamu masih belum nikah? Julaibib tersenyum. Wahai Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Kemudian Julaibib berlalu. Keesokan harinya, kedua kalinya, sampai ketiga kalinya Rasulullah nanya, wahai Julaibib, apakah kamu tidak mau menikah? Julaibib tersenyum lagi. Wahai Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Tidak punya keluarga, jelek, hitam, sembarang kalir. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu mau menikah, coba datang ke sahabat A ini. Datang ke sahabat A, sampaikan salam dari saya bahwa kamu diutus saya untuk menikahi anak kamu. Akhirnya Julaibib ini datang kepada alamat yang telah diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumah sahabat si A ini, Julaibib menyatakan keperluannya. Wahai sahabat, saya diutus Rasulullah untuk datang menemui kamu dan menikahi anak kamu. Padahal anak sahabat si A ini cantik luar biasa, bunga desa langi, bunga desa. Ketika tahu tujuan Julaibib datang ke rumahnya untuk mengawini menikahi anaknya, sahabat si A ini ketawa karena mengetahui latar belakang Julaibib yang tidak punya keluarga, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Ketawa, diketawain. Mendengar ketawa tersebut, anaknya keluar dari kamar. Wahai ayah, ada apa gerangan? Kenapa ketawa? Wahai anakku, wahai putriku, ini ada orang datang diutus Rasulullah untuk mengawini, untuk menikahi kamu. Maukah kamu? Ternyata jawaban dari putri sahabat si A ini di luar dugaan.
Kalau memang itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya siap. Saya mau kawin dengan Julaibib. Padahal Julaibib orangnya hitam, jelek, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Tapi karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si putri yang cantik ini mau menikah dengan Julaibib. Setelah menikah, pada malam pertama ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa nanti kita berangkat perang. Ujian pertama Julaibib setelah menikah dengan putri cantik, malam pertama tidak sempat tidur bareng. Kenapa? Karena diajak berangkat berperang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Julaibib tidak sempat tidur dengan istrinya, ikut Rasulullah berperang dan mati syahid. Ketika jenazah dari Julaibib ditemukan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Julaibib, tunggulah aku di surga. Tunggulah aku di surga. Ini dipastikan bahwa Julaibib ini masuk surga karena mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan. Ya Ali, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakah wa rizqu al-kasir. Wahai sahabat Ali, sedekah sirri, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah, bisa meredamkan murka Allah. Kemudian sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu bisa mendatangkan barokah dan mendatangkan rezeki yang banyak. Sedekah sirri itu Pak, sedekah sirri itu Bu, sedekah yang mana orang yang dikasih itu tidak tahu siapa yang mengasih, siapa yang memberi. Itu sedekah sirri. Jadi sedekah sirri ini orang yang dikasih tidak tahu dari mana, dari siapa sedekah itu datang. Maksudnya orang yang ngasih, orang yang bersedekah tidak mau dipuji, tidak mau diviralkan. Kalau sekarang mau sedekah, undang anak yatim, diliput di media, disorot, itu bukan sedekah sirri. Padahal yang menyebabkan Allah itu tidak murka, yang asalnya murka malah menjadi ridho dan cinta, itu kalau sedekah dilakukan dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Kalau orang sekarang mau sedekah malah ngundang media, diliput, disyuting, disorot, kemudian berbicara, sembarang kali tinggi. Itu bukan sedekah sirri yang bisa menyebabkan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh sedekah sirri misalkan, contoh kecil, Jumat atau ketika tarawih ada celengan lewat, kita masukkan uang ke celengan, ditutupi saja ya, ditutupi agar tidak dilihat oleh sebelah kanan dan kiri kita. Meskipun uangnya misalkan yang kita masukkan ke celengan itu Rp 100.000 misalkan. Kalau 100.000 wis langsung saja dimasukkan, diperlihatkan dulu lalu dimasukkan. Itu namanya bukan sedekah sirri. Yang sedekah sirri itu ditutupi oleh tangan yang kiri agar tidak terlihat oleh yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu sedekah sirri. Walaupun hanya 2.000 tidak masalah. Kemudian contoh lain dari sedekah sirri, misalkan sekarang musimnya orang belanja. Kita belanja di pasar, di mal, beli baju. Kita tahu baju itu harganya misalkan 100.000. Tapi oleh pemilik ruko, pemilik toko ditawarkan seharga 150.000. Ya tidak masalah, tidak usah kita tawar, kita langsung kasih uang 150.000, 50.000-nya kita niat sedekah sirri. Ojo tawar menawar malah saling menjelekkan. Tidak apa-apa. Meskipun harga normalnya 100.000, kita beli dengan harga 150.000, yang 50.000 kita anggap
sedekah sirri. Nggih, paham nggih? Kemudian sedekah sirri lainnya contohnya adalah diundang orang mantenan, bowo. Kita siapkan 2 amplop. Yang satu amplop kita kasih nama lengkap dengan alamatnya. Yang lainnya, yang amplop lainnya kita kasih uang, tidak usah dikasih nama dan alamat. Itu sedekah sirri kita buat orang yang punya hajatan. Ini contoh. Kalau bisa dilakukan, alhamdulillah. Tidak bisa, tidak masalah. Contoh lain, sedekah sirri. Kalau kita punya ibu, misalkan di rumah kita buka dompet ibu, lalu kita masukin uang minimal 50.000 atau 100.000. Jangan sebaliknya, buka dompet ibu lalu isinya diambil, itu sebaliknya. Kalau kita mau sedekah sirri, kita buka dompet ibu kita atau orang tua kita, kemudian kita masukkan uang di dalamnya. Kan ibu kita, orang tua kita akan tidak tahu ketika kita memasukkan uang. Itu namanya sedekah sirri yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian sedekah sirri itu bisa mendatangkan barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair ba'dal khair, bertambah nilai kebaikan. Tapi bentuknya banyak. Ada yang namanya uang barokah, duitnya barokah. Kalau duitnya barokah berarti dibuat sedekah, dibuat untuk kebaikan. Umur barokah, umurnya dibuat untuk ibadah, umurnya dibuat untuk mendatangi majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir dan lain sebagainya. Contoh umur barokah adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Jadi ketika sahabat Anas ini masih kecil, masih umur 10 tahun, oleh ibunya dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 10 tahun menjadi khadim Rasulullah, Rasulullah meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sempat mendoakan Anas bin Malik, Allahumma ksir malahu wa waladahu. Sehingga sahabat Anas bin Malik ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat menjadi orang atau salah satu orang yang kaya di Madinah. Kalau yang lain kebun kormanya itu panen 1 tahun 2 kali, tapi kebun korma milik sahabat Anas bin Malik ini bisa panen sampai 3 kali, padahal yang lain 2 kali. Kebun milik Anas bin Malik ini bisa panen sampai 3 kali dalam setahun. Barokah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum meninggal dunia, sahabat Anas bin Malik ini kalau anak, cucu dan cicitnya dihitung sebelum meninggal dunia, ini kurang lebih 100 orang. Bayangkan, anak, cucu dan cicitnya sebelum Anas bin Malik meninggal dunia ini kurang lebih 100 orang. Banyak anak, banyak harta. Barokah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sedekah sirri ini bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Rezeki ini bukan hanya harta, rezeki ini bukan hanya uang, rezeki bukan hanya duit, tapi rezeki itu adalah setiap hal yang mendatangkan kebaikan, itu adalah rezeki. Punya istri solehah, rezeki bagi suami. Punya suami yang soleh, rezeki bagi istri. Punya anak yang soleh solehah, rizki. Punya tetangga yang baik, rizki. Jadi rizki itu bukan hanya berbentuk materi, uang, tapi lebih dari itu. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani, ulama Mesir Al-Azhar, mengatakan rizki yang paling tinggi, rizki yang paling tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah rizki berupa al-afiyah, kesehatan, kebaikan. Itu rizki yang paling tinggi. Dan rizki yang paling rendah, rizki yang paling rendah yang diberikan oleh Allah adalah berupa harta, uang. Ini rizki yang paling rendah menurut Syekh Mutawalli Asy'arani. Sedangkan rizki yang paling utama, rizki yang paling afdol apabila kita punya anak-anak yang soleh dan soleha. Itu adalah rizki yang paling utama bagi kita. Dan rizki yang paling sempurna, rizki yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling sempurna adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya termasuk rezeki punya anak-anak yang soleh dan soleha, dan yang paling sempurna adalah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah bakir bis shadaqah. Wahai Ali, bersedekahlah di pagi hari, karena bala musibah diturunkan menjelang pagi. Kalau kita pagi-pagi bersedekah dapat menolak qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qada, ada qadar. Qada itu adalah kepastian Allah yang belum terlaksana, keputusan Allah yang belum terlaksana, itu qada. Kalau qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi, itu qadar. Qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi, sementara qada ketentuan Allah yang belum terjadi. Artinya bisa kita tolak dengan cara bersedekah, juga dengan cara berdoa. Bersedekah dapat menolak qada kita. Kalau qada kita tidak baik pada hari itu, maka bisa ditolak, bisa menjadi baik dengan kita bersedekah. Kenapa sedekah pagi diutamakan, sedekah subuh? Sekarang banyak umum gerakan sedekah subuh. Karena setiap subuh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibada fihi illa wal malakani yanzilani fayaqulu ahaduma Allahumma ati munfiqan khalafan wal akhir Allahumma ati mumsikan talafan. Karena setiap hari, setiap pagi hari datang dua malaikat yang berdoa. Yang pertama berdoa Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang bersedekah. Kemudian malaikat yang lain berdoa Allahumma ati mumsikan talafan, dan berilah orang-orang yang menahan sedekah kerusakan pada harta mereka. Yang memberikan sedekah oleh malaikat didoakan agar segera diberi ganti, yang tidak bersedekah oleh malaikat didoakan agar hartanya rusak. Mau ganti atau mau rusak? Kalau mau ganti silahkan bersedekah, nanti gantinya lebih banyak. Kalau mau harta kamu rusak, jangan sedekah, nanti hartamu rusak. Bisa kebakaran, bisa hilang, bisa dirampok, bisa dicuri, dan lain sebagainya. Bentuk kerusakannya banyak sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli bersedekah, terutama sedekah di pagi hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan, ya Ali tasaddaq ala mautakah, bersedekahlah atas nama orang-orang yang meninggal di antara keluarga kamu, karena Allah telah menugaskan malaikat untuk membawa pahala sedekah tersebut kepada orang-orang yang meninggal dunia. Ada sebuah cerita, Syekh Sabit ini sering berkunjung berziarah ke makbarah, berziarah kubur. Suatu ketika Syekh Sabit ini tertidur, dalam tidurnya bermimpi di malam Jumat itu banyak orang-orang yang royoan. Orang-orang yang meninggal dunia itu royoan pahala yang dikirim oleh keluarga mereka yang hidup. Semuanya royoan. Tetapi ada suatu pemuda atau seseorang yang tidak mau royoan. Dia sudah cukup dengan makanan rezeki yang telah dikirimkan oleh keluarganya, tidak mau royoan.
Akhirnya Syekh Sabit ini bertanya, wahai pemuda, kenapa kamu kok tidak royoan seperti yang lain? Dijawab oleh pemuda ini, wahai Syekh, saya telah cukup dengan doa dan kiriman pahala sedekah yang dikirimkan oleh keluarga saya. Saya punya keluarga saya itu jualan di pasar. Jualan di pasar, sambil jualan ia baca Quran, pahalanya dihadiahkan kepada saya. Itu terjadi setiap hari, sehingga saya tidak butuh royoan dari kiriman Fatihah orang lain, karena sudah cukup dengan kiriman Fatihah dan pahala sedekah yang dikirimkan oleh keluarga saya. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita semangat untuk bersedekah, pahalanya dikirimkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Setiap hari kita baca Al-Quran, baca surah Yasin, bahkan baca surat-surat pendek, kita niati pahalanya kita kirimkan, kita hadiahkan kepada orang-orang atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu nyampe. Dan insya Allah orang-orang yang ada di dalam kubur akan menerima manfaat dari transfer pahala yang kita kirimkan kepada mereka. Ini perlu kita lakukan setiap hari, karena hitung-hitung membantu mereka yang sudah ada di dalam kubur, yang sudah mendahului kita. Jadi alhasil, orang yang meninggal dunia itu memang memerlukan bantuan dari orang-orang yang hidup berupa hadiah pahala sedekah atau hadiah pahala bacaan-bacaan Al-Quran. Lebih baik kalau kita hidup di dunia ikut jamiah yang setiap minggu ketemu. Lalu kalau kita misalkan meninggal dunia, maka akan dapat kiriman dari jamiah tersebut. Contoh kecilnya ketika menjadi takmir nih. Menjadi takmir Al-Falah yang sudah mendahului kita, pasti tiap Jumat dikirimin hadiah pahala Fatihah, pahala bacaan surat Yasin dan lain sebagainya. Dengan menjadi pengurus Masjid Al-Falah, itu contoh yang paling kecil, contoh yang paling mudah. Apalagi kalau kita bisa mengikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis dzikir, jamiah Yasin tahlil yang setiap minggu ada kiriman Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu enak sekali. Jadi kalau umpama kita meninggal dunia, maka setiap minggu minimal kita akan dapat kiriman Fatihah dari mereka. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, ma'ada ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa lillahi shadaqata tatawwu'in ayyaj'alaha ala walidayhi idza kana muslimaini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah di antara kalian jika mau bersedekah, jika ingin bersedekah dengan sedekah tatawwu, bukan sedekah wajib, maka alangkah baiknya hadiah sedekah tersebut diperuntukkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Apabila orang tuanya sama-sama beragama Islam, maka pahalanya akan nyampe. Orang yang bersedekah dapat pahala, yang di alam kubur juga dapat pahala, tidak mengurangi pahala orang yang bersedekah sedikit pun, sama-sama dapat pahala, nominalnya sama. Karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.